Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah pekerjaan dari revitalisasi trotoar yang merupakan bagian dari program penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said di sisi timur. Dan telah dilakukan sebelumnya pembongkaran dari 109 tiang monorel serta pembongkaran pembatas jalur cepat dan jalur lambat agar Jalan HR Rasuna Said sisi timur menjadi lebih lebar. Untuk revitalisasi trotoar ini baru mulai dari sisi utara dan kita lihat sudah ada progresnya. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sebelumnya adalah menggali dan menempatkan beton-beton pracetak U-ditch yang seperti ini ataupun beton berbentuk huruf U untuk dijadikan saluran air yang baru yang lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya. Untuk kabel-kabel utilitas yang kita lihat ini masuk ke bagian bawah trotoar. Nah, beberapa lokasi di sisi barat itu disediakan yang namanya SJUT ataupun sarana jaringan utilitas terpadu yang menempatkan kabel-kabel utilitas seperti kabel fiber dan juga kabel lainnya ke saluran tersebut sehingga menjadi lebih rapi. Adapun dana ataupun anggaran yang disiapkan untuk penataan kawasan di sepanjang Jalan HR Rasuna Said sisi timur ini adalah 100 miliar. Kemudian untuk proses pembongkaran dari tiang-tiang monorel disiapkan dana 254 juta rupiah. Sedikit kita lihat ke bagian pinggir. Ini adalah jalan yang sudah diaspal ataupun bagian dari jalur lambat yang dibongkar untuk dijadikan trotoar yang lebih lebar. Nah, trotoar ini nanti akan dipergunakan oleh masyarakat ya, memang untuk memudahkan mereka mencapai area-area ataupun kawasan-kawasan transit seperti stasiun atau juga halte-halte Transjakarta. Sebenarnya kabel-kabel utilitas ini dipergunakan oleh para provider untuk melewatkan komunikasi data yang cepat. Nah, hanya saja mungkin penempatannya perlu sekali diatur agar semuanya dapat rapi, kemudian teratur dan mudah dilakukan maintenance ataupun pemeliharaan. Tampak di bagian depan itu adalah ukuran dari saluran sebelumnya yang dilebarkan kurang lebih 2 kali lipat ya dibandingkan dengan yang saat ini kita lihat menjadi lebih banyak daya tampungnya dan airnya pun menjadi lebih lancar. Tampak closure ataupun box yang dipergunakan untuk sambungan-sambungan kabel fiber ya, berseliweran di bagian area konstruksi. Mungkin itu nanti akan dirapikan. Nah, yang kita bisa baca di media online ya, di sini Detikcom untuk dana tadi penataan kawasan yang ada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said sisi timur adalah 100 miliar. Jadi bukan untuk pembongkaran tiang-tiang monorel saja. Untuk lebih jelas dari ujung ke ujung kita akan melakukan pemantauan ya dari arah jembatan yang menghubungkan Jalan HR Rasuna Said ke arah Menteng. Di bagian pinggir dapat kita lihat banyak sekali beton-beton pracetak yang sudah disiapkan. Kemudian akan ada galian ya, biasanya seperti itu untuk penempatan dari beton-beton tersebut menjadi saluran air. Proses-proses untuk revitalisasi trotoar juga sudah mulai berlangsung. Sebenarnya selain dari pekerjaan revitalisasi trotoar yang ada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said di sisi utara ya, tepatnya Rasuna Said Timur, kita juga melihat ada pekerjaan revitalisasi dan pelebaran dari Kali Cideng ya, ataupun juga dilengkapi dengan pembangunan turapnya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang berlangsung untuk menata kawasan HR Rasuna Said di sisi ujung. Dari arah utara dapat kita lihat untuk trotoar-trotoarnya di sini sudah mulai terpasang dari ubin-ubinnya ya, tepatnya di ujung gedung Jasara Harja nih, paling ujung yang kita lihat. Untuk pemasangan trotoar sendiri sudah mulai kelihatan progresnya. Dari atas jembatan penyeberangan orang dapat kita lihat material beton-beton pracetak juga sudah disiapkan. Bahkan ada yang sudah terpasang sebagai bagian dari penataan saluran air. Jadi saluran air yang lama itu memang dibongkar, kemudian dibuat saluran air baru yang lebih lebar yang kita lihat.
Untuk aspal-aspal yang sudah dibongkar ini nantinya akan dipadatkan, kemudian akan dilakukan pengecoran dan pembotonan serta pemasangan dari ubin-ubin yang dilengkapi dengan ubin warna kuning yang dapat dipergunakan oleh para tunanetra sebagai penunjuk jalan. Batu-batu kanstin juga sudah disiapkan, nantinya akan dipasang di pembatas ya jalan yang ada dengan trotoar. Di antara batu kanstin dengan trotoar disisakan lahan sedikit yang kita lihat ya, nantinya akan dijadikan tempat tanaman-tanaman hias. Jadi sekalian menjadi pagar dari jalur pejalan kaki ke arah jalan kendaraan bermotor. Sedangkan pembatas jalur cepat, jalur lambat yang sudah dibongkar, yang kita perhatikan di sana itu masih perlu dilanjutkan pengecoran berikutnya agar sama permukaannya jalur cepat dan jalur lambat dan tersambung secara rata. Dapat kita lihat ini adalah kabel-kabel utilitas tersebut ya. Sementara kabelnya dipinggirkan terlebih dahulu. Namun nanti pada saat akhir dari pemasangan ubin-ubin dan juga pengecoran, kabelnya akan dipindahkan ke area yang sudah disiapkan. Bahkan yang di depan kita lihat langsung dicor ya di atas dari dak kabel ataupun sabdak-sabdaknya. Di sekitar material batu kanstin dan juga beton-beton Uditch serta box culvert yang kita lihat di sini memang perlu dilanjutkan pengecoran yang tadi agar menjadi rata antara jalur cepat dan jalur lambatnya. Barusan ada dua pengendara yang menggunakan jalur ini untuk sebenarnya berlawanan dengan arah kendaraan, namun karena berada di dalam area konstruksi mungkin tidak dipergunakan untuk kendaraan melewati jalur yang sedang ada pekerjaan dari revitalisasi trotoar. Ke arah selatan dapat kita lihat di sini sudah mulai dipadatkan bagian atas dari trotoar serta dipasang plastik ya ataupun membran. Nah, setelah pemasangan plastik biasanya akan ditempatkan besi-besi fabrikasi ataupun tulang-tulang besi sebagai pengikat dari cor-coran yang akan dikerjakan. Dilengkapi juga dengan pipa-pipa yang kita lihat yang berwarna putih, mungkin ukuran 10 inci, dan nantinya akan mengalirkan air dari bagian kisi-kisi yang ada di sekitar batu kanstin ya, ataupun menjadi tali-tali air sehingga pada saat hujan air yang turun ke jalan melewati kisi-kisi tersebut, besi-besi teralis dan melewati pipa menuju ke saluran air yang sudah disiapkan. Jadi airnya tidak menggenang di jalan tersebut walaupun jalannya basah, tetapi airnya langsung masuk ke saluran. Nantinya Jalan HR Rasuna Said sisi timur diharapkan sama dengan Jalan HR Rasuna Said sisi barat yang sudah selesai pekerjaan revitalisasi trotoarnya dan menjadi lebih rapi. Seperti ini. Terdapat corak-corak yang cukup bagus ya di area keluar masuk gedung yang kita lihat di sini. Hanya saja perlu sekali kontribusi dan juga partisipasi dari masyarakat, para pedagang kaki lima, para pengendara untuk tidak menggunakan trotoar sebagai tempat parkir atau juga tempat berjualan, tempat membuang sampah misalnya, dan membuat trotoar tersebut menjadi kotor. Kita lanjutkan perjalanan ke arah selatan. Sama halnya dengan yang tadi ya, di dekat Kuningan Madia masih perlu pengecoran lanjutan untuk meratakan jalur cepat dan jalur lambat Jalan HR Rasuna Said. Berarti nanti jalannya akan lebih lebar dan trotoarnya juga ikut lebar. Tampak di bagian seberang itu ada pemasangan bondex, berarti sudah ada galian serta beton-beton pracetak yang ditempatkan di sana. Nah, di atas bondex tersebut nantinya langsung dipasang besi-besi fabrikasi
yang sebelumnya ada plastik membran di bagian atasnya. Hari ini hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2026. Dan tampak para pekerja mulai bersiap untuk melakukan aktivitas. Sama halnya dengan kabel-kabel utilitas yang ada tadi di sisi yang lebih di utara. Jadi sabdak-sabdak yang berwarna-warni ini dipinggirkan terlebih dahulu, meski terkadang juga terkena dari pekerjaan-pekerjaan alat berat yang ada seperti beko ataupun ekskavator-ekskavator yang melakukan pengerukan ataupun ekskavator yang melakukan breaking terhadap jalan aspal yang harus dibongkar ya, agar dapat dijadikan trotoar. Jadi terkadang memang kabel-kabel utilitas tersebut putus, kemudian harus disambung dikarenakan dipergunakan untuk kepentingan komunikasi data. Di beberapa tempat kita lihat memang permukaan dari trotoarnya itu dinaikkan levelnya dan dipadatkan menggunakan ekskavator mini yang kita lihat di sini. Jadi memang secara posisi untuk jalur pejalan kaki lebih tinggi dari jalan kendaraan. Terdapat truk-truk yang membawa material-material keluar masuk area pekerjaan. Untuk akses ke gedung-gedung masih disiapkan ya, ataupun masih dibiarkan sehingga kendaraan-kendaraan itu tetap bisa melalui area-area konstruksi yang ada. Mungkin nanti tinggal dilakukan rekayasa saja karena gedung-gedung itu sebagian besar memiliki jalur keluar dan jalur masuk yang berbeda. Nah, dengan begitu maka pada saat jalur keluarnya dikerjakan, nanti jalur keluar masuk bisa menggunakan jalur masuk dari gedung tersebut. Ke arah selatan lagi ada proses penebangan pohon kalau kita lihat ya. Jadi pohon-pohon yang berada di area trotoar itu ditebang, kemudian nanti mungkin akan ditanam kembali seperti yang kita lihat di sisi barat, ditambah dengan tanaman-tanaman hias. Nah, hasil dari kayu-kayu yang ditebang di sini sudah disiapkan juga truknya. Kemudian nanti diangkut keluar agar proses konstruksi dapat berlangsung. Dibongkar dulu batu-batu konblok dari trotoar yang lama. Trotoar-trotoar yang lama yang kita lihat itu memang sudah tidak layak ya untuk dilewati lagi dikarenakan adanya manhole yang kita lihat, kotak-kotak di sana, kotak-kotak beton itu ada yang tinggi, ada yang rendah, dan bahkan ada juga yang bolong-bolong. Dan itu berbahaya bagi para pejalan kaki terutama di malam hari, tambah lagi penerangannya mungkin kurang sehingga bisa mencelakakan dari pejalan kaki tersebut. Ini di depan Kedutaan Besar Australia sudah dibongkar. Dan ada satu ekskavator breaker yang kita lihat ya, pemecah dari jalan. Dan ini adalah para pedagang kaki lima. Nah, untuk para PKL mungkin pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa bekerja sama dengan gedung-gedung ataupun lahan-lahan yang ada, bisa ditempatkan para PKL di sana sehingga tidak menggunakan trotoar untuk berdagang. Area-area parkir seperti ini contohnya, ini menggunakan full trotoar yang ada di bawah jembatan penyeberangan orang. Untuk kendaraan-kendaraan roda 2 ya, mungkin abang-abang driver yang menunggu para penumpangnya bisa disiapkan juga sehingga tidak menggunakan trotoar untuk parkir atau bagian pinggir jalan yang akhirnya membuat akses menyempit dan kendaraan-kendaraan tersendat. Penyatuan jalur cepat dan jalur lambat
sebenarnya untuk memudahkan manuver kendaraan. Yang pertama, jadi tidak ada lagi antrian-antrian kendaraan keluar masuk jalur cepat, jalur lambat. Lalu yang kedua adalah melebarkan jalan, membuat kendaraan lebih leluasa melewatinya dan memperlancar arus lalu lintas. Sebenarnya bukan jalan HR Rasuna Said saja yang kita lihat perlu untuk digabungkan ya, seperti Jalan Pramuka misalnya, atau Jalan Suprapto ya, Suprapto yang ada di Cempaka Putih, dan juga jalan akses lainnya, jalan-jalan protokol. Masih ada ya halte-halte yang lama, biasanya diganti oleh Pemprov DKI dengan halte-halte non Transjakarta ataupun bis-bis reguler yang baru. Ini di bawah layang non-tol Kasablanka juga sudah dilakukan pengecoran. Dan yang kita lihat khusus area ini untuk jalur cepat dan jalur lambatnya sebenarnya tidak begitu ada perbedaan level ataupun permukaan. Jadi kalau digabungkan pun mungkin ini sudah bisa dilewati ya. Hanya saja biasanya setelah cor-corannya kuat itu dilakukan pengaspalan ulang, jadinya benar-benar rapi. Dan di depan SPBU ini adalah titik yang paling sering terjadi kepadatan arus lalu lintas ya, karena keluar masuk dari kendaraan, ditambah lagi adanya manuver kendaraan jadi jalur cepat menuju ke Patra. Jadi kepadatan atau kemacetannya bisa sampai ke flyover non-tol layang atau juga ke arah Pasar Festival. Kita lanjut ke bagian ujung dari Jalan HR Rasuna Said ya, ke arah selatan terdapat pembatas-pembatas jalan untuk pekerjaan-pekerjaan dari revitalisasi trotoar. Jadi revitalisasi trotoar itu dilakukan di beberapa lokasi sekaligus yang kita lihat. Yang ini sudah dicor, di atas bondex-bondex sudah ada pengecorannya ataupun betonisasi. Kemudian pipa-pipa ataupun sabdak-sabdak dari kabel utilitas kita lihat dicor sekalian di bawah dari trotoar tersebut. Ada hal yang menarik kita lihat di sana, untuk trotoarnya kemungkinan akan lebih tinggi ya, karena beton-beton yudisnya itu nongol sampai ke atas mungkin sekitar 50 cm dan mulai ditutup dengan plat-plat besi ataupun bondex. Nantinya akan sampai ke bagian ujung sana, ke titik temu Jalan HR Rasuna Said dengan Jalan Gatot Subroto. Dan ini adalah material-material yang sudah disiapkan di pinggir jalan. Nah, dengan selesainya nanti pelebaran Jalan HR Rasuna Said menggabungkan jalur cepat dan jalur lambat, kemudian trotoar yang baru yang lebih baik, lebih bagus ya, lebih lebar, maka diharapkan arus lalu lintas menjadi lebih lancar, para pejalan kaki mendapatkan haknya. Ya, ini melawan arah ya. Kenapa mereka ini senang, oknum-oknum ya lebih tepatnya, senang melawan arah? Karena mungkin jaraknya lebih dekat, namun tentu akan membahayakan para pengendara yang dari arah seharusnya, bahkan juga yang melawan arah itu sendiri. Nah, Jalan HR Rasuna Said sendiri itu juga banyak sekali kantor-kantor, kemudian area komersial, area-area bisnis, serta area-area ataupun gedung-gedung di mana para duta besar dari negara-negara sahabat Indonesia berada. Jadi memang harus dilakukan proses-proses revitalisasi, mempermudah dan memperlancar arus lalu lintas ya. Kemudian lagi tentunya
eh, masyarakat, para pengguna dari moda-moda transportasi juga lebih nyaman menuju ke halte-halte dan juga ke stasiun-stasiun. Tapi sebenarnya bukan cuma dari duta besar ya, area lain di Jakarta pun perlu sekali untuk dilakukan penataan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.